metode metode yang akan kita pakai itu adalah metode seperti yang dipakai oleh teman-teman SMA di hari Senin pagi. Setiap Senin pagi itu kan seperti Pak Brando, Bu Lili, Pak Jerry itu kan ada sharing bersama tentang nats firman Tuhan ya. Nah, kita untuk sementara ini juga akan memakai metode yang sama ya, metode Swedia yang harusnya sih kita praktekkan dari sejak sejak tahun-tahun lalu sih. Nah, jadi metode Swedia kan saya sudah ingatkan lagi, eh, seperti yang ada di depan kita ini, ada bola lampu, balon percakapan, ada hati, ada tanda tanya, ada tanda panah, begitu ya. Jadi nanti kita akan pimpin diskusi-diskusi dengan metode Swedia itu, dan yang akan kita bahas itu adalah nats yang dikhotbahkan hari Minggu. Jadi besok yang khotbah itu Pendeta Yeremia. Nah, saudara-saudara yang bisa untuk datang di hari Minggu pagi, ya, di hari Minggu pagi, kebaktian di Kalang Kudus Jayapura, ya akan berkesempatan mendengarkan pembahasan tentang ayat tersebut dari khotbahnya Pendeta Yeremia. Atau yang kalau nggak bisa datang pagi ke Kalang Kudus, Anda juga bisa lihat videonya ya, video rekaman ibadah. Jadi besok kan rekaman ibadah. Itu ibadah pagi itu jam setengah tujuh. Nah, Anda kalau nggak sempat datang, bisa aja dengerin rekaman ibadahnya dari rumah. Jadi selama setengah tujuh itu dengerin rekaman ibadah, khotbahnya Pak Ir seperti apa. Nah, itu menjadi salah satu bahan pembekalan kita untuk hari Minggu besok. Nah, saudara, jadi yang akan dibahas di hari Minggu besok itu Pak Yeremia akan khotbah tentang Matius pasal 9. Nah, itu yang akan kita akan sebetulnya saya pengen kita diskusikan sama-sama sih pada pagi hari ini. Jadi dari Matius pasal 9 itu apa yang didapatkan oleh teman-teman guru, bola lampu apa, ayat-ayat yang sangat berkesan atau hal-hal yang sangat memberikan pencerahan begitu ya. Atau yang kedua tanda tanya, adakah hal-hal yang menimbulkan pertanyaan dari ayat-ayat tersebut. Terus tanda panah, hal-hal apa yang perlu saya terapkan dari ayat tersebut. Atau bubble apa conversation, bubble speech, sorry, ini harusnya bubble speech ya, bukan bubble chat ya. Jadi dari bubble speech ini kira-kira apa yang eh, mau kita saksikan ke orang lain, dan hati ini kira-kira pesan utama apa sih kalau saya baca ayat itu, sebenarnya pesan utamanya apa sih yang penulis Alkitab ingin sampaikan. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita mau praktekkan persis seperti yang hari Senin pagi yang setiap hari Pak Jerry dan Bu Lili dan Pak Brando itu praktekkan. Nah, itu yang mau kita praktekkan ke youth. Jadi tujuan pertemuan ini sebetulnya paling enak sih sebetulnya tatap muka ya. Kalau model Zoom begini kita agak terbatas, karena kalau tatap muka itu kita bisa diskusikan, Anda dapat apa, Anda dapat apa, Anda dapat apa, begitu. Nah, kalau Zoom begini kan kita kayak terbatas ya, kayak kurang asik kalau nggak tatap muka begitu. Tapi sebenarnya kelas persiapan kayak gini penting. Kenapa penting? Sementara kita mempraktekkan diskusi Swedia ini untuk ayat yang kita akan diskusikan besok hari Minggu, mungkin dari diskusi-diskusi kita yang ada di kelompok itu akan timbul insight-insight baru atau hal-hal yang bisa diantisipasi begitu. Hal-hal yang bisa diantisipasi. Misalnya, ternyata dalam diskusi kita pagi ini, dalam kelas persiapan ini, bukan kelas ya, dalam diskusi persiapan ini ternyata ada pertanyaan yang muncul dari ayat tersebut. Nah kan, siapa tahu besok anak youth kita, rekan-rekan youth kita tuh ada yang menanyakan hal yang sama. Jadi kita sudah mengantisipasi begitu. Nah, jadi sih saya berharap untuk minggu-minggu ke depan, kalau memang pengurus yang baru yang dilantik ya, dan pembina yang baru yang dilantik akan mempraktikkan metode Swedia, persis seperti Senin pagi yang dipraktikkan teman-teman SMA, ya pembekalannya juga harus mempraktikkan metode Swedia itu, supaya nanti kita bisa mengantisipasi hal-hal yang muncul dalam diskusi-diskusi di kelompok. Ya, nah saudara, dan sebetulnya apa sih yang menjadi bahan besok? Sekali lagi, bahannya mengikuti bahan kebaktian umum, yang mengikuti bahan kebaktian umum. Jadi kenapa saya bilang saya putuskan mengikuti kebaktian umum, karena Bu Evi sebagai gembala sidang kan ingin menekankan tema gereja ya, tema gereja untuk menjadi murid yang berakar begitu ya, menjadi murid yang berakar. Nah, kita supaya dalam satu bulan itu di komisi itu ada tema yang senada dengan yang dikhotbahkan di gereja. Jadi kalau di gereja di kebaktian umum besok bahas Matius pasal 9, ya kita di komisi mendiskusikannya, mendiskusikan isi khotbah mendiskusikan topik Matius 9 itu tapi dengan metode Swedia. Jadi dengan demikian komisi kita tuh mendukung program gereja gitu loh maksudnya. Hari ini kita buka Matius 9, 35 sampai 38, dan saya minta nanti salah seorang untuk membaca ya, saudara-saudara ya. Ya, Bu. Ya.
belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, saudara dari bagian tersebut, saudara, adakah Bapak Ibu yang ingin sharingkan begitu ya? Iya, itu di ayat 35, Pak ya. Apa Di bunyinya, ayat, Bu? di ayat 35 itu tertulis, demikian Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kepada kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, di situ kan memberikan seperti bohlam Ibu lampu ya, dapatnya apa nih? Bola lampu, oke. ya bohlam lampu. Uh, ya itu dari situ kan memberikan contoh dan teladan bahwa Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh dan teladan untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan ke segala bentuk, maksudnya rumah-rumah adat dan lain-lain gitu. Terus itu kembali lagi untuk menjadi refreshing buat kita semua pribadi, bagaimana kita juga dapat meneruskan teladan yang Tuhan Yesus berikan, sehingga kita juga menjadi uh, contoh untuk kita juga dapat memberitakan firman kepada orang lain, gitu. Memberitakan kebenaran kepada orang lain. Setidaknya mungkin lewat cerita, lewat sharing, kita dapat memberitakan firman Tuhan. Begitu, Pak. Ya. Nanti Bu Angel kalau ada rekan-rekan mudanya yang menyampaikan hal itu, nanti Ibu coba kembangkan lagi pertanyaannya. Jadi apakah berarti kamu akan betul-betul keliling dari kota ke desa, dari desa ke kota, atau apakah kamu betul-betul akan pergi dari satu gereja ke gereja lain untuk mengajar, misalnya, nanti Ibu pancing ke situ, ya, ya. Apa betul ini Ya, Yesus betul. dikatakan berkeliling loh ke semua kota dan desa? Kamu siap keliling ke semua kota dan desa? Ini ini mereka nih, Yesus ini dikatakan ke rumah-rumah ibadat loh. Waktu itu sinagoge sih, sinagoge ya. Kalau kita kan sekarang gereja ya. Tapi kamu betul mau mengajar ke gereja-gereja, nanti pendetanya nggak marah di gereja itu. Ini siapa nih tiba-tiba datang ngajar begitu. Nanti Ibu pancing terus kembangkan percakapannya di situ. Tapi nanti poinnya ya bagus. Saya rasa ya teman-teman ya. Poin yang disampaikan Bu siapa tadi? Bu Angel, bahwa intinya kita harus memberitakan Injil Kerajaan Surga. Injil Kerajaan Surga ke apa dimanapun ya, lewat cara apapun dimanapun lewat kehidupan kita. Nah itu poin bagus. Tapi nanti Bu Angel bisa pancing lagi Bu. Injil Kerajaan Surga Ya, yang diberitakan Yesus kira-kira sama nggak ya dengan Injil Kerajaan Surga yang kita terima hari ini? Karena kalau kalau Injil Injil Kerajaan Surga yang zaman kita sekarang kan Yesus yang kita beritakan kan Yesus yang mati dan bangkit. Keselamatan karena lewat kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, waktu Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga kan dia belum mati, dia belum bangkit. Terus yang diomongin apa begitu? Nah, kira-kira Bu Angel sempat terpikir begitu gak? Kan Yesus belum mati dan belum bangkit nih. iya, Terus yang diberitakan apa tuh Injilnya tuh? iya benar juga sih. Ya, Pak. Nah, terus lalu Saya bisa bantu. Lebih ke terus dia kenapa? kirim surat lagi Ya, silakan. Oh ngingetin ya, Silakan, silakan Pak. Pak. terus karena apa di Efesus itu Bu Angel, kita kan sudah sepakat ya kalau pakai baca Alkitab pakai beberapa versi ya. Saya coba pakai yang bahasa Indonesia masa kini masih masih juga. untuk membuktikan Nah, apa untuk melihat kata yang Injil Kerajaan Sorga. Saya bacakan yang menurut bahasa Indonesia masa kini. Demikianlah Yesus pergi berkeliling dari satu kota ke kota yang lain dan dari satu kampung ke kampung yang lain. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan mewartakan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Iya, ini ya, bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Ia menyembuhkan orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan cacat badan. Kemudian kalau firman Allah yang hidup, Injil Kerajaan Allah adalah ia mengajar di rumah-rumah ibadat orang Yahudi serta mengabarkan berita kesukaan mengenai kerajaan Allah. Kemudian pakai menurut IMB ini dia mengajar di dalam sinagoga bahwa mereka memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan segala penyakit. Jadi itu mungkin bisa membantu Pak. Mungkin saya kembalikan. Nah, kan Paulus Oke. Betul sekali Bu Angel. Jadi Bu Angel bisa manfaatkan beberapa terjemahan Alkitab.
ya. Dan yang paling jelas sebetulnya yang menerangkan itu yang BIMK tadi, yang bahasa Indonesia masa kini itu jelas sekali. Dia sudah sederhanakan kalimatnya, dia bilang begini. Jadi apa maksudnya Injil Kerajaan Surga di situ? Padahal kan Injil yang Yesus sampaikan kan pasti bukan Yesus mati dan bangkit, orang dia belum belum mati dan bangkit kan. Nah, yang versi BIMK tadi bagus sekali yang dibacakan Pak Jerry ya. Jadi Yesus itu memberitakan Injil Kerajaan itu maksudnya memberitakan seperti apa ketika Allah itu memerintah. Jadi pemerintahan Allah itu seperti apa. Nah, itu poin pertama ya, Bu, untuk Bu Angel dan teman-teman. Kalau ada yang tanya nanti Pak Cahyo nih Injilnya Injil tentang apa ya? Injil Kerajaan Allah maksudnya apa? Kerajaan Allah itu maksudnya pemerintahan Allah. Jadi seperti apa ketika Allah itu memerintah. Nah, sekarang saya kasih clue tambahan lagi, saudara-saudara. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang orang buta. Silakan dibaca ayatnya Bu Angel apa? Orang buta melihat apa tadi? Silakan Bu, ayatnya dibacakan. Demikianlah Yesus berkeliling semua kota dan desa. Ia mengajar Melenyapkan dalam rumah-rumah ibadat dan memberi Injil dan melenyapkan segala Injil Kerajaan penyakit dan kelemahan. kelemahan. Nah, saudara-saudara, kata melenyapkan segala penyakit dan kelemahan itu nggak kebetulan ditulis, saudara-saudara. Kenapa nggak kebetulan ditulis? Karena itu sebetulnya berkaitan dengan nubuatan perjanjian lama. Nubuatan perjanjian lama, kita buka Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Jadi nanti Bu Angel dan teman-teman silakan catat ya. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Yesaya 35 ayat 5 sampai 6. Nah, itu kisah dalam Yesaya 35 ayat 5 sampai 6 itu adalah kisah ciri-ciri ketika Mesias itu datang. Jadi kepada orang Israel, Yesaya itu mengatakan ketika nanti Mesias itu datang, maka ciri-cirinya akan seperti ini. Nah, silakan dibaca oleh Bu Lina Wun, Yesaya 35 ayat 5 sampai 6, ciri-ciri ketika kerajaan atau pemerintahan Allah lewat Sang Mesias itu datang. Silakan Bu Lina. Bentar, Pak ya. Iya, Yesaya Yesaya 35 ayat 5 sampai 35 ayat 5 sampai 6. Pada waktu itu ya. mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Lanjut, Bu. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya. Nah, saudara, jadi itu adalah ciri-ciri ketika kerajaan Mesias itu datang, ya. Yaitu segala kelemahan dari bangsa itu akan diangkat gitu. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu bersorak-sorai. Nah, jadi itu salah satu ciri kedatangan Mesias, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, ketika Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, maka kita dapat dua poin, ya. Pertama, Injil yang diberitakan adalah Injil tentang seperti apa kalau Allah itu memerintah, ya, seperti yang diterjemahan BIMK tadi ya. Dan yang kedua, Allah yang memerintah itu adalah Allah yang memerintah lewat Mesias yang dijanjikannya. Nah, Mesias yang dijanjikannya itu akan mengangkat segala kelemahan dari bangsa itu. Ciri-cirinya dia akan menyembuhkan orang buta, membuka telinga orang tuli, dan seterusnya. Nah, itu saudara-saudara ya, itu jadi sebetulnya Yesus mau mengatakan Mesias sudah datang, itu kabar baiknya. Ya, kabar baiknya tuh ketika Allah memerintah itu akan seperti ketika jadi Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah memberitakan bahwa Mesias itu sudah datang. Mesias yang akan membawa pemerintahan Allah seperti apa Allah memerintah itu sudah datang gitu. Itu kabar baiknya tuh, ya. Eh, bahwa Mesias Mesias itu sudah datang dan yang sudah datang itu dia sendiri sang Mesias itu. Makanya dikatakan Yesus apa tadi dikatakan Bapak Ibu? Bahwa Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga tentang seperti apa Allah memerintah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Artinya Mesias itu sudah datang. Jadi ada kalimat di ayat 35 tuh ya, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, itu maksudnya Mesias itu sudah datang. Nah, itu Injilnya tuh itu. Kata apa Injil yang diberitakan Yesus tuh itu. Mesiasnya tuh sudah datang. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih jelas lagi, Bapak Ibu baca yang Yesaya 35 tadi yang di ayat 61-nya. Yang di ayat sorry, Yesaya 61, sorry, Yesaya 61. Yesaya 61 itu juga tanda bagaimana Mesias itu datang ya. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, telah mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang terkurung, dia memberitakan kelepasan dari penjara. Nah, jadi itu ciri ketika Mesias itu datang. Ia akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Nah, kalau Bapak Ibu baca di Lukas, Bapak Ibu, di dalam kisah Lukas pasal 7 ayat 22, ketika Yesus mengajar di sinagoge, Yesus mengatakan, pada hari ini sudah genaplah firman Tuhan tersebut.
Jadi itulah Injil Kerajaan Surga yang Yesus beritakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu Injil Kerajaan Surganya, yang pertama, seperti apa Allah itu memerintah. Yang kedua, bahwa Mesias itu sudah datang. Itu isi Injilnya, bahwa Mesias itu sudah datang. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu konkretnya, Lukas pasal 4 ayat Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21, betul. Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 21. Nah, itu kalau Bapak Ibu pengen tahu bocoran apa isi berita Injilnya, itu yang Yesus sampaikan itu, bahwa Mesias itu sudah datang gitu. Bahwa kerajaan Allah tuh ketika memerintah tuh akan seperti apa gitu, dan itu ditunjukkan dengan kedatangan Sang Mesias itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu isi Injilnya itu yang Lukas 4 ayat 16 sampai 21, itu contoh bagaimana Yesus memberitakan Injil, Injil kerajaan surga. Nah, itu contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi itu dalam Lukas 4 itu kejadiannya di sinagoge, di rumah ibadat, sama kayak yang Matius 9 ini. Dia Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, isinya ya kira-kira seperti itu, ya. Nah, satu lagi yang terakhir, Lukas pasal 7 ya. Lukas pasal 7 yang saya maksud tadi itu adalah ketika Yohanes Pembaptis di penjara, Bapak Ibu. Waktu Yohanes Pembaptis di penjara, kita buka Lukas pasal 7 ya. Jadi kita sudah baca berapa ayat tuh tadi ya. Eh, ayat-ayat yang kita bacakan Matius 9. Lalu kita kaitkan dengan Yesaya 35 dan Yesaya 61. Lalu sekarang kita buka Lukas 7, Lukas 4 dan Lukas 7. Itu adalah contoh bagaimana isi Injil yang Yesus beritakan. Nah, dalam Lukas 7 ini ceritanya Yohanes Pembaptis itu di penjara ya saudara-saudara ya. Nah di penjara tuh Yohanes tuh bilang sama murid-muridnya, tolong sampaikan kepada Yesus ya, kepada sepupu saya itu ya, sampaikan kepada Yesus. Lukas 7 ayat 20. Apakah kamu itu Mesias yang akan datang itu, atau kami harus menantikan yang lain? Kamu tuh yang kami nanti-nantikan itu, atau kami menantikan yang lain begitu ya. Nah terus apa jawabannya Yesus kepada utusannya Yohanes, saudara-saudara? Ayat 22. Utusannya apa? Kepada utusan Yohanes tuh Yesus menjawab apa? Silakan dibaca oleh Bu Lina, Lukas 7 ayat 22. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, sinkron kan sekarang? Jadi makin jelas kan? Jadi Yesus waktu ditanya sama murid-muridnya Yohanes, Yesus, kamu tuh orang yang kami nantikan atau kami mesti tunggu yang lain begitu. Terus Yesus bilang, sana jawab sama Yohanes ya. Bilang sama Yohanes, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu kira-kira Yesus mengutip perjanjian lama dari kitab apa, saudara-saudara? Tadi kita sudah sebut tuh. Yesaya, Yesaya 35. Yesaya berapa? Yesaya 35 dan Yesaya 61. Ya. Yesaya Intinya, 35. ya Yesaya 35 dan Yesaya 61 itu intinya apa? Intinya bahwa aku ini Mesias, aku ini yang dinanti-nantikan itu. Tahu dari mana? Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya kamu udah lihat sendiri. Orang buta melihat, orang tuli mendengar. Jadi Yesus tuh datang tuh sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Ketika Allah datang memerintah, seperti itu keadaannya. Segala kelemahan tuh akan diambil dari manusia. Begitu ya. Jadi itu ada 5 ayat yang sudah kita buka ya. Matius 9, ayat 35 sampai 38 itu yang kita bahas. Eh, Kemudian tentang Injil Kerajaan Allah itu eh, kita sudah bahas Yesaya 35 dan Yesaya 61. Lalu tentang contoh Yesus memberitakan Injil Kerajaan Surga itu Lukas 4 dan Lukas 7. Ya, nanti saya akan ketikkan ayat-ayatnya buat Bapak Ibu. Siapa tahu nanti anak-anak ada yang tanya ya tentang apa maksudnya Injil Kerajaan Surga dan apa maksudnya melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ternyata itu kalimat ditulis satu kalimat pendek itu tuh bukan kebetulan. Itu bukan kebetulan. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa Yesus inilah Mesias yang dinanti-nantikan sejak di zaman Perjanjian Lama. Ciri-cirinya, segala penyakit dan kelemahan dia lenyapkan. Nah, itu kabar baik yang Yesus bawa. Mesias itu sudah datang gitu. Oke ya, teman-teman. Terima kasih Bu Angel. Dari satu ayat saja Bu Angel sudah membuat kita tuh bisa mengeksplor banyak hal ya tentang Injil Kerajaan Surga dan ciri-cirinya dan apa yang Yesus bawa lewat kehadirannya. Baik, Pak. Nah, sekarang Terima kasih. setelah A itu B, Brando. Kira-kira Pak Brando dengan metode Swedia apa yang mau didapatkan? Silakan. Ya Pak, oke, kalau saya di ayat 37 Pak, yang menjadi pertanyaan saya itu tentang tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kalau kita baca yang di BIMK itu panennya banyak tetapi penuainya hanya sedikit gitu. Nah yang saya mau tanya ini, Iya, panennya ini kan berarti diibaratkan sebagai sesuatu tumbuhan gitu ya. Kan yang bisa dipanen kan iya, tumbuhan gitu. Misalnya kalau tanam padi gitu panen padi iya, gitu kan.
Berarti Ya. orang ini kan yang kita mau panen ceritanya, berarti mereka sebenarnya sudah bertumbuh dulu kah atau memang orang yang sama sekali belum mengenal Injil gitu Pak? Ini itu pertama pertanyaan saya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bicara panen itu ya kalau konteks zaman dulu tentu bukan padi ya Pak ya. Karena di zaman Yesus kan nggak ada padi, adanya gandum ya, panen gandum ya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tanya, itu panennya maksudnya panen apa ya Pak? Maksudnya apa namanya? Ayatnya kalau dalam terjemahan baru apa Pak? Eh, Tuayan ya. Tuayan atau panen tuh banyak. Tuayannya itu maksudnya tuayan apa ya? Kalau zaman Yesus tuayan yang dimaksud adalah tuayan gandum. Ladangnya itu ladang gandum, bukan bukan sawah padi gitu ya. Nah, saudara-saudara, dan ini itu bicara soal ladang, ya, ladang. Karena kalau panenan kan berarti kan dalam asumsinya itu ladang ya, ladang gandum ya, luas gitu ya. Nah, biasa di Alkitab itu ladang itu melambangkan dunia. Ladang itu menggambarkan dunia. Jadi dunia ini. Nah, dan di tengah-tengah dunia ini firman itu kan ditabur ya. Kalau dalam konteks bangsa Israel sebagai ladang itu mereka kan dari sejak perjanjian lama itu sudah ini Pak, sudah dengar firman kan. Taurat maksudnya, sudah dengar Taurat. Firman Tuhan diberitakan dalam bentuk Taurat begitu. Jadi, nah, tapi ketika Taurat itu diberitakan kan itu firman itu bertumbuh ya. Dan isi firman itu kan salah satunya adalah janji akan kedatangan Sang Mesias itu. Janji akan kedatangan eh, Raja Damai yang dinanti-nantikan itu, Sang Mesias itu. Nah, jadi dalam konteks ini, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dunia yang mereka hadapi, yaitu Israel dan umat-umat Allah di Israel itu, mereka sudah mendengar firman Tuhan sejak lama, Taurat diberitakan dari kecil, mereka sudah belajar Taurat, begitu kan? Mereka sudah menanti-nantikan Mesias itu, begitu kan? Nah, tetapi ketika Mesias itu tiba, perlu ada yang memberitakan bahwa Sang Mesias yang dinanti-nantikan selama ini itu sudah datang. Jadi kerinduan kerinduan dari manusia-manusia yang menantikan Mesias itu sudah begitu rindunya. Itu mungkin digambarkan sebagai tuayan yang siap dipanen ya. Maksudnya mereka sudah begitu merindukan Sang Mesias yang selama ini di Perjanjian Lama diberitakan, dinubuatkan gitu. Nah, tapi siapa yang mau memberitakan bahwa Mesias itu sudah datang, bahwa Mesias itu sudah hadir? Nah, karena itu Yesus mengatakan pekerja sedikit. Karena sampai ayat ini ditulis, kita tahu sampai Matius 9 ini ya, yang memberitakan tentang kedatangan Mesias itu kan baru dua, yang setidaknya dicatat ya. Satu Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah karena pemerintahan Allah sudah dekat, karena Mesias itu sudah dekat. Yang kedua, ya baru Yesus. Yesus yang mengatakan eh, bahwa kerajaan Allah itu sudah hadir, ya segala penyakit dan kelemahan itu sudah diatasi karena Yesus sendiri sudah hadir. Jadi baru Yohanes Pembaptis sama Yesus. Itu pun Yohanes cuma pembuka jalan aja. Injilnya yang tentang Allah itu hadir itu ya baru Yesus ya. Nah, sekarang Yesus ajar murid-muridnya, berarti cuma Yesus sama murid-muridnya. Itu pun kalau murid-muridnya ngerjain. Jadi berarti pekerjaannya sangat sedikit gitu. Sedangkan bangsa Israel dalam konteks yang ada di hadapan mereka ini banyak sekali yang sudah mendengar tentang Mesias dari sejak kecil. Mereka sudah sangat rindu, mereka sudah sangat menanti-nantikan, bahkan sudah berkali-kali tersesat karena ada orang-orang yang mengaku sebagai Mesias palsu, begitu ya, Mesias ini, aku ini Mesias. Selama masa intertestamental ya, masa 400 tahun antara PL dan PB itu kan sudah muncul banyak Mesias-Mesias ya. Tapi ternyata bukan itu. Jadi artinya tuayan tuh banyak gitu, tapi pekerja yang ingin memberitakan bahwa Mesias ini sudah datang loh, itu belum belum banyak, sedikit sekali. Nah, itu jadi maksudnya mungkin ayat 37 yang saya bisa berikan masukan ke Pak Brando seperti itu ya, Pak ya. Kalau misalnya ada yang tanya gitu. Jadi pekerja sedikit itu maksudnya orang-orang yang siap memberitakan bahwa Mesias itu sudah hadir, bahwa Mesias itu sudah datang sebetulnya. Ciri-cirinya itu yang di ayat 35 tadi, yang dari Yesaya 61 dan Yesaya 35 tadi, yang juga dicatat di dalam Matius 9 ayat 35, yang juga dicatat dalam Lukas 4 dan Lukas 7 ya. Nah, itu pekerjaan itu sedikit. Jadi tuayan di sini maksudnya mungkin bisa dikatakan dunia dalam pengertian khususnya bangsa Israel yang sudah lama mendengar firman gitu, Pak. Sudah lama mendengar janji tentang Mesias, mereka sangat rindu. Nah, tadi kan Pak Brando tadi pertanyaannya, apakah orang-orang itu sudah bertumbuh sebelumnya? Saya bisa katakan ya mereka sudah dengar firman. Ya, benih itu sudah ditanam, benih itu sudah pernah tumbuh gitu ya, tapi kan mereka masih menanti-nantikan nih siapa sih Mesias yang dimaksud ini kok nggak datang-datang gitu loh. Nah, pekerja
yang harus memberitakan tentang Yesus sebagai Mesias itu masih sedikit. Baru Yesus dan ya murid-muridnya yang dia kasih tahu ini, sama Yohanes Pembaptis paling gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya Pak Brandu. Kira-kira apakah menjawab Pak? Iya Pak ya, bisa Pak bisa. Ya, oke. Nah, dalam konteks kita juga prinsipnya sama ya. Di sekeliling kita tuh banyak orang yang sebetulnya menanti-nantikan juru selamat kan. Kalau di konteks agama lain ya ada istilahnya Imam Mahdi, Raja Keadilan yang akan datang. Mungkin di konteks bangsa Yahudi juga mereka masih menantikan Mesias sampai sekarang. Nah, siapa pekerja yang akan pergi untuk memberitakan bahwa Yesuslah orangnya. Yesuslah yang Imam Mahdi itu. Yesuslah yang dijanjikan selama ini gitu. Yesuslah Ratu Adil itu sebetulnya. Nah, itu kan sebetulnya masih sedikit yang mau mengerjakan itu. Nah, tuayannya banyak, banyak orang yang rindu sebetulnya dan haus mendengar berita itu. Oke, sekarang ada lagi, kalau tidak ada kita lanjut ke Bu Debi. Dari B ke D ya. Silakan Bu Debi, ada ayat apa lagi yang berkesan mungkin? Atau selain pertanyaan, ada panah atau bohlam? Ya, kalau dari saya mungkin untuk balon percakapan ya Pak. Ya ya Oh, balon yang mau percakapan. disampaikan ke orang. Ya, Ya, yang mana Bu? yang mau disampaikan ke orang. Mungkin dari saya yang ayat 36. Iya, kenapa Miss? Ya, di situ kan 36 melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, mungkin kalau dari saya yang mau disampaikan ya, maksudnya Tuhan sudah menunjukkan belas kasihan. Saja memberikan Tuhan. Jadi mungkin kita sebagai atau menjadi teladan karena Tuhan saya sudah memberikan teladan lewat Tuhan memberikan Tuhan ya memberikan atau menyatakan itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi Tuhan saya sudah menjadi teladan dalam contoh belas kasihan. Jadi mungkin supaya kita bisa memberikan contoh belas kasihan. Jadi itu mungkin dari saya Pak. Ayat Ya, 36 terima kasih Miss. sebagai balon percakapan. Iya, balon percakapan. Oke. Oke, jadi mendorong teman-teman siswa atau remaja ini untuk bisa memiliki belas kasihan seperti Yesus ya, Iya, meneladani karena Yesus Tuhan melihat Yesus saja. orang-orang yang lelah dan terlantar ya. Iya, karena Tuhan terlebih Oke, dahulu sudah menjadi teladan ya. oke. Nah, ini menarik saudara sebagai tambahan buat Bu Iya. Debi, informasi kalau mau menjelaskan kepada adik-adik kita, misalnya mereka yang juga memilih ayat 36, kata belas kasihan di sini tuh arti harafiahnya tuh isi perut loh. Jadi isi perut, jeroan, jadi tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan tuh menggunakan kata yang menunjuk kepada isi jeroan ini, jeroan perut manusia. Ya, artinya apa? Eh, Sungguh-sungguh sesuatu yang dari pusat hidup manusia. Jadi kayak hati, jantung, itu kan pusat hidup manusia kalau bagi orang zaman zaman dulu ya. Jadi bagian dalam diri manusia itu kan menjadi pusat tahta hidup manusia gitu. Jadi kalau dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan ini artinya benar-benar belas kasihan yang datang tuh dari pusat hidup manusia, dari inti terdalam dari hati Yesus sendiri gitu ya. Nah, sebagai tambahan informasi juga mungkin eh, kalau Bu Debi mau mungkin mengajak mereka sharing apa sih yang bikin kamu lelah dan terlantar, apa sih yang kamu lihat orang-orang di sekeliling kamu tuh lelah dan terlantar gitu kan. Nah, mungkin mereka bisa diajak sharing lebih dalam tentang siapa sih orang yang kamu lihat hari ini tuh begitu lelah dan terlantar yang kamu ingin menyatakan belas kasihanmu kepada mereka. Nah, kalau dalam konteks Yesus ya, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mungkin bisa bantu jelaskan juga, lelah dan terlantar di sini maksudnya bangsa itu tuh sudah dipimpin oleh orang-orang Farisi, pemimpin agama, ya. Itu tuh dianggap sebagai gembala-gembala umat, ya. Jadi orang Farisi, ahli Taurat, itu tuh dianggap sebagai gembala-gembala umat. Tetapi gembala-gembala ini justru bukannya menggembalakan umat untuk memberikan kepada mereka makan, minum yang menyegarkan, tapi justru memberikan hukum-hukum yang sangat membebani. Jadi 10 perintah Allah itu dijabarkan menjadi 613 hukum dan itu sangat membebani. Nah, karena itu mereka lelah dan terlantar karena mereka lelah dengan hukum-hukum agama itu bikin mereka capek begitu. Hari Sabat
nggak boleh angkat inilah, nggak boleh angkat itulah, nggak boleh jalan sekian meter lah, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Pokoknya hukum agama itu menjadi sangat-sangat melelahkan. Jadi mereka lelah dan mereka telantar dan mereka tuh seperti domba yang tidak bergembala. Itu artinya nih sindiran sindiran yang sangat keras ini kepada orang Farisi ya. Karena apa? Orang-orang Farisi itu harusnya menjadi penggembala umat, tapi mereka justru tidak menggembalakan, mereka justru bikin lelah dan bikin jiwa umat Israel itu terlantar. Nah, jadi itu yang dihadapi Yesus. Tinggal nanti Bu Debbie tanya ke anak-anak, kalau kamu sendiri melihat sekeliling kamu yang lelah dan terlantar itu seperti apa? Pasti kan beda dong dengan yang Yesus alami. Kalau yang Yesus alami kan banyak orang lelah karena hukum Taurat yang membebani begitu ya, karena ahli-ahli Taurat yang tidak menggembalakan mereka sehingga mereka seperti domba yang tidak ada gembalanya, tidak ada yang kasih makan, tidak ada yang kasih kesegaran, penghiburan, air yang segar itu nggak ada. Nah, itu nanti silakan Miss Debbie pancing diskusinya. Nah, saudara, selain Miss Debbie, kita lanjut lagi ke yang berikutnya, HIJ. Selain Miss Debbie, siapa ya yang ada di sini? Bu Lina. Bu Lina dulu ya berarti ya. Iya, Pak. Bu Lina yang mana, Bu? Oke, Pak. Kalau saya, Pak, saya lihat untuk yang bohlam dan anak panah, jadi yang berkesan dan yang akan saya terapkan. Jadi kalau dari ayat 35 nih Pak, ini kan tentang Yesus berkeliling ke kota dan desa, langsung saya ini sih Pak, saya kaitkan dengan zamannya sekarang Pak, lagi pemilu nih Pak, pilkada, belusukan. Oh, ya, Jadi belusukan. maksudnya ya itu maksudnya Yesus itu berkeliling gitu ke kota, terus ke desa-desa, terus apakah nggak capek gitu? Maksudnya itu pertanyaan yang yang tadi terlintas gitu. Terus dalam keadaan kelelahan itu, apakah berarti nanti ada jemaat juga yang selalu menopang gitu ya di dalam perjalanannya Yesus bersama dengan muridnya. Terus yang berikutnya sampai di ayat yang 36 melihat orang banyak itu, terus Yesus tuh menunjukkan belas kasihan. Maksudnya dalam kelemahan pun juga Yesus tetap menunjukkan belas kasihan. Yang saya tangkap gini Pak, maksudnya rasa belas kasihan itu muncul karena ada perjumpaan Yesus dengan orang tersebut. Maksudnya ya saya Karena turun ke lapangan, karena turun ke ya lapangan. Pak. Ya, jadi dia turun ke lapangan gitu. Jadi tuh langsung melihat situasi realnya begitu. Jadi berjumpa dengan orang satu persatu begitu. Nah, langsung saya tangkapnya ini sih Pak, ini kalau sebagai guru begitu, bagaimana bisa melihat anak-anak gitu, proporsional, mungkin di sela-sela jam istirahat, mungkin ada bincang-bincang dikit atau apa, terus misalkan dengan adanya kunjungan yang nanti mungkin akan lebih dikiatkan nanti di komisi remaja ini, dengan adanya perjumpaan khusus itu dengan anak-anak, itu bisa ini sih membangun hubungan yang baik dan juga mungkin untuk melihat pusat hidupnya begitu loh, seperti yang tadi yang Pak Cahyo sampaikan gitu, itu akan lebih terlihat gitu dibandingkan kalau keseharian kita kan kita senyum atau kita bahagia, ya itu mungkin tuh hanya yang terlihat kasat mata aja. Tapi kalau setelah kita ada perjumpaan secara pribadi, wah nih kebutuhannya beda nih gini. Jadi rasa belas kasihan itu muncul karena memang ada perjumpaan secara khusus gitu. Jadi ada pertemuan bukan hanya asal-asal gitu. Itu yang saya tangkap sih Pak. Jadi Wah, ya itu kayak refleksi ke ini sih, ke diri jadinya Pak. Berat tapi ya begitulah Pak. ya Demikian Pak. itu kalau dengar kalimat-kalimatnya Bu Lina ini saya sudah seperti mendengar seorang pastor atau suster ya. Biasa kalau orang Katolik tuh pasti pakai istilah perjumpaan, ya kan, perjumpaan pribadi. Itu kayak waktu saya sekolah di Katolik dulu. Itu kalimat-kalimat yang indah sih sebetulnya. Dan itu penting ya. Jadi bisa aja nanti lewat bagian ini ya Bu Lina didorong anak-anak untuk ambil bagian. Jadi kalau nanti misalnya pengurus ngadain jadwal kunjungan, ayo kamu ikut juga begitu supaya di situ kita bisa mempraktekkan firman Tuhan lewat perkunjungan kita bisa mempraktekkan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi nanti bisa aja Bu nanti itu dijadikan kayak semacam untuk mendorong mereka juga ikut terlibat dalam pelayanan toh. Atau juga tidak hanya di kunjungannya tapi di pelayanan secara umum juga. Misalnya, ayo kalian bisa terlibat di pelayanan karena biasanya kalau orang yang tidak terlibat itu hanya bisa ngomentarin misalnya. Tapi kalau terlibat begitu terjun langsung baru deh merasakan susahnya, baru deh kita merasakan betul-betul kita tuh melayani orang lain gitu. Karena kita terjun. Jadi teman-teman nanti bisa aja pakai apa yang poin yang Bu Lina sampaikan tadi itu untuk mendorong mereka tuh mulai melayani begitu. Ya, bagus ya Bu Lina, makasih ya Bu. Jadi perjumpaan itu yang akan membukakan hati orang untuk memiliki belas kasihan. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, karena Bu Lina sempat singgung tadi, Yesus ini kan lelah ya, lelah, tapi toh dalam kelelahannya dia tetap berbelas kasihan. Ada nggak ya kira-kira orang-orang yang melayani dia? Nanti bisa aja ibu-ibu atau bapak-bapak singgung dua ayat ya. Contoh Matius 27 ayat 55.
dalam Matius 27 ayat 55 itu dicatat bahwa banyak perempuan yang mengikuti Yesus untuk melayani Yesus. Ya, jadi selama Yesus melayani di Galilea, itu yang melayani itu para perempuan-perempuan. Dalam Lukas 8 ayat 3, jadi ada dua ayat tuh ya, Lukas 8 ayat 3 juga dikatakan, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, dan Susana, dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu, rombongannya Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi bahkan bendaharanya Herodes ya, istri bendahara Herodes. Jadi Herodes kan jahat ya, dia punya bendahara, nah istrinya bendahara itu ternyata salah satu supporternya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya kebutuhan pelayanan apa itu yang mensupport tuh istrinya bendahara kerajaan tuh. Wah, luar biasa ya. Nah, itu kalau nanti misalnya ada pertanyaan, karena tadi Bu Lina sempat singgung ya, siapa kira-kira ya orang-orang yang eh, melayani Yesus ketika Yesus capek dari kota ke desa keliling gitu ya. Oke. Makasih Bu Lina. Sekarang Pak Mices. Tadi sama-sama M ya, Bu Marcelina. Sekarang Pak Mices. Silakan Pak Mices. Bu Mices sudah di gereja ya, jangan-jangan ya. Lagi pelayanan. Ya, kalau gitu Bu Shirley, Bu Rini, ada Bu Rini? Iya, Pak. Ya, silakan Bu Rini. Ya, baik. Terima kasih. Kalau dari saya, eh, dari ayat 35 saja, ini ada banyak hal yang kita dapatkan. Yang pertama, kalimat dari Yesus berkeliling untuk memberitakan Injil, ini sesuai dengan perintahnya dalam Matius 28 ayat 19 ya. Pergilah dan beritakanlah. Nah, itu barangkali kita juga bisa mengkaitkan dalam hal ini. Nah, Oke. apakah mungkin dalam diskusi kita bisa mengkaitkan di dalam kelompok kita tuh, apakah ketika kita pergi itu mencari orang yang akan kita injili atau menunggu orang datang. Barangkali itu juga menjadi percakapan kita dalam kelompok kita itu juga bisa ya. Karena di dalam belajar firman Tuhan itu adalah saat yang baik. Tetapi kalau kita terus belajar firman Tuhan, ikut kebaktian, kemudian Bible, saat dia teman Alkitab dan sebagainya, itu kan kita tidak mempunyai waktu untuk pergi memberitakan Injil. Maka kalau begitu berarti ya bagaimana cara kita gitu ya. Lalu di ayat 35 juga kita bisa melihat di situ Yesus melayani dalam rumah ibadat. Baik Yesus maupun rasul-rasul di situ kalau saya tangkap ya menekankan sekali kaitannya tentang pelayanan dalam bait Allah ataupun dalam rumah-rumah ibadat yang di dalamnya waktu itu kan sinagoge ya istilahnya. Nah, orang-orang Kristen dalam pelayanan haruslah Ya, berpusatkan pada gereja. Barangkali itu yang kita tekankan. Ayat 35 juga kita bisa mendapatkan ya. bahwa di situ ada kalimat Yesus memberitakan Injil dan berbuat baik. Di situ ada kata menyembuhkan orang-orang sakit. Di sini kita bisa membuat kalimat bahwa ada dua hal ini yang keduanya penting. Kalimat yang pertama adalah berbuat baik tanpa memberitakan Injil tidak menyelamatkan orang. Memberitakan Injil tanpa berbuat baik bisa menjadi batu sandungan. Barangkali ini juga kita bisa mendiskusikan dengan hal-hal seperti ini. Lalu di ayat yang 36-nya itu menunjukkan kondisi rohani. Seperti tadi yang kondisi rohani zaman ini. Seperti yang Bu Dewi tadi sampaikan, di situ ada kata lelah, kemudian terlantar, kemudian seperti domba yang tak bergembala. Nah, itu. Nah, di dalam yang domba seperti domba yang tak ya, itu tiga hal itu yang saya dapatkan ayat 36. Oh, ayat 36 juga kita bisa ini ya, menarik gitu ya di situ. Karena di sini saya tadi fokusnya di hati dan di penerapan ya. Ayat 36 kita juga bisa melihat Yesus berbelas kasihan melihat kondisi rohani mereka. Kita sering hanya berbelas kasihan melihat kondisi jasmani dari orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu marilah kita lebih memperhatikan kondisi rohaninya. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi dari fokus ayat 35 ya. Tadi Ibu sempat mengajak anak-anak diskusi, kira-kira bagaimana ya? Kita harus pergi atau kita harus menunggu? Ya bisa dua-duanya. Maksudnya begini, menunggu pun dalam menunggu menunggu pun bisa merupakan aksi pergi sebenarnya. Karena 2 Timotius 4 ayat 2, ini saya sudah cantumkan di layar, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi maksudnya kita diminta untuk mengambil setiap kesempatan itu untuk memberitakan firman. Jadi pergi pun kita mengerti sebagai inisiatif untuk memberitakan firman. Menunggu pun merupakan sebuah aksi untuk kita tetap inisiatif memberitakan firman. Jadi maksudnya eh, eh, baik pergi ataupun menunggu, dua-duanya itu kita memberitakan firman sebetulnya. Maksudnya selalu siap untuk memberitakan firman begitu. Jadi sebetulnya tidak ada istilah menunggu pada akhirnya kalau pengertiannya begitu pada akhirnya semua tindakan kita tuh pergi sih. Pergi. Cuma ada yang pergi ke tempat jauh,
Ada yang pergi dalam keseharian kita, dalam pengertian pergi ya dengan aktif mengingatkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, dengan aktif mengingatkan prinsip-prinsip kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu juga sebenarnya bagian dari pergi sih. Nah, jadi mungkin 2 Timotius 4 ayat 2 ini bisa menjadi masukan buat anak-anak ya. Eh, Hidup orang Kristen tuh sebenarnya semuanya pergi sebetulnya. Meskipun kita nggak ke Afrika, kita nggak pergi ke pedalaman, tapi ketika kita kerja, berangkat kerja tiap hari, itu tuh kita sedang pergi diutus sebetulnya. Karena di tempat kerja kita kan pasti banyak orang yang, banyak siswa, banyak teman kita, sesama murid, sesama siswa yang mungkin belum kenal Tuhan. Jadi sebetulnya semua hidup orang Kristen sih sebenarnya pergi sih. Ya, tapi perginya itu nggak selalu berarti ke tempat-tempat yang jauh begitu. Ketika kita pulang ke keluarga pun kita sedang pergi. Artinya ketika kita pulang kantor ya, pulang dari tempat kerja pun kita sedang pergi. Pergi kemana? Pergi ke rumah. Di mana di rumah kita harus melanjutkan kesaksian kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Kan di situ kita juga memberitakan firman juga di tengah-tengah keluarga. Jadi pergi itu artinya tuh luas gitu. Bagi saya setiap orang Kristen tuh pergi sebenarnya. Dalam semua aktivitasnya tuh dia sedang pergi. Pergi untuk memberitakan firman gitu. Nah, 1 Petrus 3:15 juga begitu sama. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi kita di 2 Timotius dibilang beritakanlah firman, ya. Di 1 Petrus kita diminta untuk siap, siap untuk mempertanggungjawabkan firman yang kita beritakan, yang kita hidupi, yang kita miliki. Jadi artinya sebetulnya kehidupan orang Kristen kan siaga terus berarti ya, kalau lewat ayat-ayat ini. Karena dua-duanya pakai kata siap sedia. Ya siap sedia untuk beritakan, siap sedia untuk bertanggungjawabkan. Jadi intinya ya berarti kan sebetulnya tiap hari itu pergi sebenarnya kita. Karena posisinya tuh siap sedia begitu. Siap sedia untuk bertanggungjawabkan, siap sedia untuk memberitakan gitu. Nah, itu mungkin bisa untuk tambahan. Dan ya tadi poin-poin bagus juga dari Ibu Rini tentang Yesus yang pelayanannya holistik ya. Ya betul sekali, holistik artinya tidak hanya rohani saja tapi juga jasmani, tidak hanya jasmani saja tapi juga rohani. Jadi pelayanannya holistik. Dia tidak hanya memberitakan Injil tapi juga mengatasi segala kelemahan. Tapi kita tetap harus ingatkan juga Bu, konteksnya dalam hal ini kelemahan-kelemahan yang di atas itu dalam pengertian sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah gitu. Jadi memang poinnya bagus sih memang Bu Rini mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu ketika hadir lewat Sang Mesias itu, yang ciri-cirinya tadi itu akan membawa keutuhan. Itu intinya itu sebenarnya. Yang bisa ditarik dari masukannya Bu Rini itu tadi, kehadiran kerajaan Allah itu lewat Sang Mesias itu adalah membawa pemulihan yang seutuhnya, membawa pemulihan yang seutuhnya. Jadi kedatangannya itu bukan hanya menyelamatkan roh kita saja, tapi juga menyelamatkan tubuh kita, menguduskan tubuh kita, membuat tubuh kita tuh dipersembahkan kepada Allah gitu loh. Bukan hanya rohnya saja yang jadi rohani, tapi tubuh kita pun akhirnya kita persembahkan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Jadi pelayanan kita tuh holistik gitu. Kehadiran Yesus tuh membawa pemulihan yang holistik. Nah, itu yang saya juga diingatkan lewat apa yang disampaikan Mem Rini tadi ya.